Kita hadirkan kembali segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen ini akan membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda jika Anda masih ragu ke rumah sakit. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang atau berkonsultasi langsung melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini kita mengundang Dr. Eka Ginanjar, dokter spesialis penyakit dalam untuk menjawab pertanyaan Anda. Selamat pagi Dr. Eka. Selamat pagi Mas Timothy, selamat pagi pemirsa semua, selamat untuk Indonesia menang Thomas ya. Tetap ya dengan semangat memenangkan Piala Thomas. Semangat sekali. Oke, Dr. Eka, saya langsung saja ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Ini yang pertama ini dari @yami.mamiros. Dok, saya Lala, umur 39, berat 55, sudah 2 hari ini saya mengalami diare. Pada hari pertama awalnya perut mules, disertai badan lemas karena BAB yang terlalu sering. Namun saat tidur di malam hari, ditambah nafas menjadi berat sehingga keringat dingin dan sulit tidur. Lalu besoknya di hari kedua seperti itu juga. Hanya saja gejala nafas berat dan keringat dingin atau juga terjadi di siang hari disertai badan lemas. Nah ini siang hari juga terjadi berarti. Tapi gejala seperti itu tidak berlangsung lama kecuali untuk BAB yang masih terus menerus. Kira-kira ini kenapa ya dok? Silakan Dr. Eka. Ya, jadi Mbak Lala ya, ini gejala diare yang sudah jadi dehidrasi. Jadi sebenarnya sudah terlambat sebenarnya untuk bisa menangani gejala dehidrasi. Kita ketahui kan diare itu kan keluar cairan ya dari dalam tubuh, dan keluar cairan itu disertai elektrolit juga keluar. Elektrolit itu ada natrium, kalium, kalsium dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme, proses fungsi hidup kita dari sel-sel tubuh. Nah ketika itu keluar banyak, ini mungkin saya sih mengira mungkin 10 kali lebih kali ya diarenya ya. Ini nggak disebutkan tapi sampai lemas. Per hari nah, gitu maksudnya? Nah sampai lemas. Nah ketika lemas maka mungkin dehidrasi, cairan kurang, elektrolit kurang sehingga tubuh pun tidak bisa mengkompensasi lagi sehingga akan timbul demam, sesak, dan lemas seperti tadi ya, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Demamnya juga selain dari dehidrasinya bisa juga karena kumannya juga yang dialami oleh Mbak Lala ini. Gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan kalau begitu dokter? Yang pasti sih pertama kita harus ganti cairannya ya. Jadi dulu tuh kan suka dikampanyekan apabila diare minum Oralit atau cairan gula garam gitu ya. Jadi itu pertama yang harus dilakukan. Ya. Jadi banyak minum Oralit ya, atau kalau nggak ada Oralit cairan gula garam, atau ya teh pahit juga boleh yang hangat. Tapi minum yang banyak. Atau minimal air putih biasa pun minum yang banyak juga boleh. Tapi kalau tidak selesai tetap diarenya, harus minum obat yang bisa memadatkan feses kita gitu ya. Ada beberapa obat yang bisa yang dijual di apotek secara bebas, itu bisa dipakai gitu ya. Nah kalau tetap diarenya berlanjut, karena takutnya diare ini kan ada penyebabnya, bisa bakteri, bisa virus ya, bisa alergi dan segala macam. Nah itu penyebabnya itu harus, kalau virus atau bakteri ya harus dikasih obatnya gitu ya, kasih antivirusnya atau kasih antibiotik gitu. Nah ini yang perlu ke rumah sakit. Jadi pertama sih tetap cari cairan yang sebanyak-banyaknya, ganti ya, terus minum obat yang untuk memanfaatkan feses. Nah setelah itu kalau memang terjadi dehidrasi atau gejala yang berlanjut ya sebaiknya ke rumah sakit. Oke, jadi coba yang paling cepat adalah memenuhi kebutuhan cairannya dulu. Itu yang paling pertama ya, bahwa nanti bagaimana mengobatinya mungkin kalau terus berlanjut bisa berkonsultasi ke dokter atau ke rumah sakit untuk memastikan. Tapi ini harus cepat juga ya, bahaya dari dehidrasi ini seperti apa sebenarnya Dokter Eka? Ya kalau anak-anak ini bahaya ya, karena anak-anak cepat bisa sampai meninggal kalau terlambat ya, karena dia makin lemas, sesak dan terus menurun ya, tensi turun. Tapi kalau pada orang dewasa dia lebih mampu untuk mentolerir ya, tapi tetap kalau terus berlanjut ya harus segera bawa ke rumah sakit karena harus diinfus, karena cairannya harus dikejar lewat infus. Tapi untuk orang-orang rentan itu bisa sangat berbahaya ya, terutama pada anak-anak dan orang yang usia lanjut. Oke, itu yang harus diatasi segera oleh untuk Mbak Lala tadi yang bertanya. Kita ke penanya berikutnya, ini dari @erda_febri. Dok, saya mau tanya, apakah orang yang mendonorkan hati akan mengalami penurunan stamina atau fisik dalam tubuh dan semacamnya? Nah, gimana Dokter Eka, silakan. Ini Mbak Erda, atau yang saya panggil Mas Erda atau Mbak Erda ya, Mas Erda ya.
Jadi donor hati ini masih sedikit ya di Indonesia ya, hanya beberapa center yang bisa ya, RSCM bisa, ada beberapa center yang dalam pengampuan RSCM bisa melakukan donor hati, tapi masih belum banyak orang bisa melakukan donor hati. Jadi ini luar biasa kalau pertanyaan ini berarti ada intens kesana. Beda dengan donor ginjal. Kalau donor ginjal sudah umum kaman di mana-mana. Itu nomor satu yang saya mau sampaikan. Tapi donor hati ini, jadi hati kita ada berlobus-lobus, jadi ada beberapa bagian hati yang diambil itu tidak semua hati dipindahkan ke orang yang membutuhkan hati itu, tapi hanya satu atau sebagian lobusnya saja. Nah, berarti fungsi tubuh kita masih bisa dijalankan oleh lobus yang lain gitu ya, dari bagian hati yang masih ada di kita. Seharusnya tidak mengalami gejala-gejala yang lain karena akan hidup seperti biasa. Karena ini kan tindakan medis yang memang elektif ya. Elektif artinya donor kita sehat. Itu tidak akan pernah kita diizinkan secara etik kedokteran mencederai orang lain untuk menyelamatkan orang lain gitu loh. Jadi donor ginjal pun kan kenapa bisa diambil ginjal yang sebelah, karena ginjal sebelahnya bisa mengkompensasi, bisa bekerja seperti biasa jadi orang bisa normal. Jadi jangan khawatir kalau memang kita pengen donor liver, walaupun saat ini kasusnya masih jarang karena beberapa tempat masih belum bisa, hanya tempat sedikit yang bisa mengerjakan. Tapi jangan khawatir, itu bisa tubuh kita akan diperhitungkan supaya tidak mengalami gejala atau kesusahan di kemudian harinya. Oke, kalau dari proses operasinya mungkin Dok, Operasi biasa, kayak kalau donor itu kan dipersiapkan semua, kan nanti kita diperiksa segala macam kecocokannya dengan si resipien ya, si penerima gitu ya. Lalu jangan sampai kita udah ngasih donor ke si penerima, tapi di reject sama penerimanya, kita tubuh nggak cocok, karena ada beberapa poin yang harus dicek ya, kecocokan golongan darah, ya kecocokan HLA dan segala macam, ada beberapa poin genetically yang harus dicek seperti itu. Nah, itu ya yang harus dipersiapkan. Dan pasti proses operasinya adalah operasi yang elektif, dipersiapkan dengan maksimal, dengan matang, dan relatif simple kalau untuk donor. Karena apa? Karena tinggal comot, potong, tutup, terus tutup lagi gitu. Jadi relatif simpel gitu. Jadi yang agak jelimet adalah yang resipien, karena harus mengambil yang lamanya terus lalu masukkan gitu. Tapi ya itu semua dengan high tech ya. Apalagi kalau donor hepar ya, ini ya tadi karena hanya center-center tertentu yang memang masih yang sudah sanggup untuk mengerjakan, karena butuh kolaborasi. Tidak hanya waktu operasi, sebelum waktu operasi, dan yang paling penting adalah sesudah operasi, karena reaksi rejectnya itu yang penting, terutama untuk resipien. Tapi kalau untuk donor sih aman. Harusnya aman ya untuk donor ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi Dr. Eka ke penanya berikutnya. Ini dari Ed Kasafides. Dok, baru beberapa hari ini saya mengalami demam, pusing, badan lemas, serta ada benjolan di kaki sebelah kiri. Benjolannya kecil, terkadang juga terasa nyeri dan kesemutan. Ada juga jamur seperti kurap sering berpindah-pindah. Mohon dijelaskan Dok, kira-kira ini sakit apa dan apa penyebabnya Dok? Ini benjolannya sebelah mana? Maksudnya kaki kiri katanya. Ya, kaki kiri itu dilipat pahanya atau dilipat atau di pahanya, ini agak berbeda ya. Tapi yang umum sih kalau kecil-kecil seperti itu biasanya dilipat paha. Jadi kayak sekelan gitu ya. Jadi kelenjar tindak bening yang membesar. Itu biasanya ada infeksi di area bawahnya. Ya, ada infeksi misalnya kaki korengan, atau ada infeksi jamur, ada infeksi apa segala macam. Maka sistem tubuh kita itu membloknya melalui sistem kelenjar getah bening. Itu ada di lipat paha. Ya, nah biasanya akan timbul benjolan-benjolan di situ yang agak sedikit sakit kadang, atau pegel-pegel saja, itu bisa terjadi. Nah, kalau itu sering timbul, hati-hati. Apakah memang ada masalah di kakinya, misalnya luka, koreng, dan lain sebagainya. Tadi kan bilang ada jamur sekali-sekali. Agak aneh, kalau ada jamur tuh biasanya daya tahan tubuh kita yang kurang. Ya, takutnya misalnya ada keganasan, atau penyakit-penyakit autoimun, atau penyakit-penyakit dengan imunitas yang sangat rendah. Nah, itu bisa timbul ada jamur, habis itu benjolan-benjolan. Nah, ini harus diperiksa. Ya, jangan dianggap remeh, karena seharusnya tidak ada tuh benjolan-benjolan itu ya. Kalau persepsi saya benjolan di lipat paha.
Beda kalau benjolannya misalnya di bawah kulit, misalnya di paha atau di betis gitu ya. Nah itu hal yang lain. Bisa jadi itu misalnya seperti bisul yang kering gitu ya, bisa tumbuh atau penyakit di bawah kulit itu bisa terjadi. Nah makanya harus dideskripsikan, harus ke dokter dilihat nih benjolannya seperti apa gitu. Karena berbeda benjolan yang di kulit, benjolan di bawah kulit, benjolan yang di lipat paha itu treatmentnya beda dan arahnya itu beda. Oke, tampaknya memang harus diteliti lebih jauh oleh dokter. Jadi tampaknya khususnya karena ada keluhan jamur seperti kurap yang sering berpindah-pindah ini yang menunjukkan bahwa ini tampaknya harus segera ditangani dengan memeriksakan diri ke dokter gitu ya, Dokter Eka ya? Betul sekali. Oke, jadi saran terbaiknya memang tetap harus memeriksakan diri untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlangsung atau yang terjadi di area kaki dari atau pengirim pertanyaan tersebut. Dokter Eka, kita nanti akan menjawab pertanyaan lagi, tapi melalui telepon. Untuk itu kami mengundang saudara yang ingin bertanya kepada Dokter Eka untuk langsung menghubungi kami di 021 5366 0500. Kami akan mulai terima telepon Anda usai jeda berikut ini.